Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Wardila. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas komprehensif di bidang metodologi studi Islam. Yang pertama di sini menjelaskan ruang lingkup kajian bidang fiqh meliputi fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahat, dan fiqh jinayat. Yang pertama ada ruang lingkup fiqh ibadah. Jadi fiqh ibadah adalah pemahaman terhadap hal yang berkaitan dengan peribadatan manusia kepada Allah, yakni antara makhluk yang tercipta kepada sang penciptanya. Nah, ruang lingkup fiqh ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sementara menurut Zainal Abidin dalam buku Fiqh Ibadah, ruang lingkup fiqh ibadah ini digolongkan menjadi dua, yakni ibadah umum dan ibadah khusus. Nah, ibadah umum artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah khusus berarti ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syarak, ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak. Manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tuntunan yang ada. Tidak boleh mengubah, menambah, dan mengurangi, seperti tuntunan bersuci atau wudu, salat, puasa Ramadan, ketentuan nisab zakat. Secara garis besar, ruang lingkup fiqh ibadah ini sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada taharah, salat, zakat, penyelenggaraan jenazah, puasa, haji dan umroh, iktikaf, sumpah dan kafarah, nazar, kurban, dan akikah. Yang selanjutnya ada ruang lingkup fiqh muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata a'mala yu'amilu muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa, dan sebagainya. Sedangkan secara termologis, muamalah berarti bagian hukum amaliyah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya, baik secara individu, dalam keluarga maupun bermasyarakat. Nah, dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah menurut Abdul Wahab Khalafa meliputi yang pertama ada ahkam al-ahwal al-syakiyah, yang berarti hukum keluarga. Yang kedua ada ahkam al-maliyah, yang berarti hukum perdata. Yang ketiga ada al-ahkam al-jinayah, yang berarti hukum pidana. Dan selanjutnya ada al-ahkam al-murafaat, yang berarti hukum acara. Al-ahkam al-dusturiyah, yang berarti hukum perundang-undangan. Dan yang terakhir ada al-ahkam al-dualiyah, yang berarti hukum kenegaraan. Nah, selanjutnya ada al-ahkam al-istiqdiyah wa al-maliyah, artinya hukum ekonomi dan keuangan. Ruang lingkup fiqh munakahatnya. Nah, kata munakahat yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata nakaha, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Pengertian nikah atau zawaj secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah atau ziwat secara hakiki adalah bersenggama atau wati', sedangkan pengertian majazinya adalah akad. Ruang lingkup fiqh munakahat ada 3, yaitu yang pertama ada meminang, nikah, dan talak. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup fiqh jinayat, yang mana jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayat disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir. Qisas adalah penjatuhan coba sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya. Misalnya pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh, kecuali keluarga korban memaafkan si pelaku. Maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diat atau denda sebagai pengganti dari hukuman. Syarat qisas antara lain yaitu si pelaku adalah orang yang sudah dewasa, maka tidak terjadi qisas atas anak kecil. Yang kedua ada si pelaku adalah orang yang tidak gila atau memiliki akal yang sehat. Yang seterusnya ada si pelaku bukanlah orang tua.
dan orang yang terbunuh memiliki derajat yang sama. Misalnya seorang budak membunuh budak yang lain, maka budak tersebut boleh dikisas. Dan seterusnya di sini ada hudud. Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seorang yang telah ditentukan oleh ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, seperti zina, mabuk, dan keluar dari agama Islam atau murtad. Nah, yang terakhir di sini ada takzir, yang mana takzir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Nah, soal yang kedua, menjelaskan ruang lingkup kajian bidang akikah meliputi makna iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar, aliran-aliran dalam ilmu kalam dan konsep Jabariyah dan Qadariyah. Nah, alahiyat di sini alahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan Allah Subhanahu wa taala, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat Allah, perbuatan-perbuatan af'al Allah dan sebagainya. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat dan sebagainya. Yang ketiga ada ruhaniyat. Nah, ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, roh dan sebagainya. Selanjutnya ada sam'iyat yang berakhir, yaitu artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil naqli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Selanjutnya ada aliran-aliran kalam. Aliran-aliran kalam terbagi lagi. Yang pertama ada Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Al-Syaratani, bahwa yang disebut dengan Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati oleh para jamaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Dan seterusnya ada Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atau sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan. Yang ketiga ada Qadariyah. Qadariyah berakar pada qadara, yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia. Yang seterusnya ada Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jobara yang mengandung arti memaksa. Yang seterusnya ada Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Yang terakhir ada Ahlul Sunnah wal Jamaah, yang berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan jamaah yang berarti sahabat Nabi. Nah, soal selanjutnya menjelaskan ruang lingkup kajian bidang tasawuf meliputi makna tasawuf, makam dalam tasawuf, konsep muhabbah, dan makrifatullah. Yang mana tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Menurut Al-Khusyash'ari, dan ada 7 makam dalam tasawuf. Yang pertama ada taubat, wara, zuhud, tawakal, sabar, dan terakhir rida. Dalam dunia tasawuf, cinta dituliskan dengan kata mahabbah yang memiliki arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tasawuf mendefinisikan mahabbah sebagai kepatuhan kepada Allah dan menjauhi larang-larangannya, serta menyerahkan diri kepada seluruh yang dikasihi, mengosongkan hati dari segala-segalanya kecuali dari diri yang dikasihi. Dan soal nomor 4,
Menjelaskan ruang lingkup kajian bidang tafsir Al-Quran meliputi makna tafsir, metode penafsiran Al-Quran, dan ilmu bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, ruang lingkup kajian bidang tafsir, objek pembahasan tafsir yaitu Al-Quran yang merupakan sumber ajaran Islam. Kitab suci ini menempati posisi sentral bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator pemandu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang 15 abad sejarah pergerakan umat ini. Berdasarkan kedudukan dan peran Al-Quran tersebut, Quraisy Shihab mengatakan jika sedemikian halnya, pemahaman ayat-ayat Al-Quran melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat, sekaligus dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka. Nah, ruang lingkup kajian bidang tafsir Al-Quran meliputi makna tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu fasyara syufasiru tafsiran yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Metode penafsiran Al-Quran terbagi lagi menjadi metode tahili, analitik, metode ijmali, metode muqarin, dan metode maudu'i, tematik. Nah, selanjutnya ada ilmu bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Adapun ilmu-ilmu pendukung atau ilmu bantu diantaranya lugah Arabiah. Dengan lugah Arabiah akan diketahui penjelasan kata-kata tunggal dan petunjuk-petunjuknya. Yang seterusnya ada ilmu nahu, ilmu tasrif, ilmu istiqa, ilmu ma'ni, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraah, ilmu usuluddin, ilmu usul fiqh, ilmu asbabun nuzul dan kisah-kisahnya, ilmu nasikh mansukh, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu muhibah. Dan soal selanjutnya menjelaskan ruang lingkup kajian bidang ilmu hadis meliputi sejarah pembukuan hadis dan metode periwayatan hadis. Nah, secara terminologi diambil dari bahasa Arab yaitu ulumul hadis. Nah, istilah ini terjadi dari dua kata yaitu ulumul yang bentuk plural-nya adalah ilmun, memiliki arti ilmu. Sedangkan al-hadis memiliki arti segala sesuatu yang takrir atau sifat. Jadi dengan demikian, ulumul hadis memiliki arti ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis. Sejarah pembukuan hadis. Pembukuan penulisan dan pembukuan Al-Quran mulai dilakukan secara besar-besaran pada abad kedua Hijriah. Saat itu dunia Islam dikuasai oleh kekhalifahan Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal jujur dan adil itu memerintahkan pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis. Pada abad ketiga Hijriah, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya dalam berbagai topik. Abad ini disebut sejarah Islam sebagai era tadwin atau pembukuan hadis. Pada masa ini muncul ulama-ulama ahli hadis yang membukukan sabda Rasulullah SAW secara sistematis. Selanjutnya ada metode periwayatan hadis. Adapun metode mempelajari hadis atau menerima hadis yang biasanya dipakai secara umum oleh ulama berbagai generasi adalah al-sima, al-qiraah, al-izah, al-munawalah, al-mukatabah, i'lam al-syaikh, al-wasiyah, dan al-wijadah. Soal selanjutnya menjelaskan ruang lingkup kajian bidang filsafat Islam meliputi tokoh dan pemikirannya. Cukup 2 orang saja. Yang ruang lingkup filsafat Islam adalah kajian filsafat secara umum yaitu realitas, baik yang bersifat material maupun gaib. Dalam hal ini, objek kajian atau ruang lingkup filsafat Islam dalam tema besar adalah Tuhan, alam manusia, dan kebudayaannya. Dengan demikian dapat ditarik korelasi antara perkembangan sejarah dengan pemikiran kefilsafatan ini kini karena setiap pemikir pada zaman-zaman yang berbeda mempunyai pandangan masing-masing. Kajian bidang filsafat Islam meliputi tokoh dan pemikirannya antara lain Al-Kindi, nama lengkapnya yaitu Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Sabah bin Imran bin Al-Sya'ad bin Kash Al-Kindi. Beliau biasa disebut sebagai Yaqub, lahir pada tahun 105
185 Hijriah. Yang seterusnya ada Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan. Sebutan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab di mana ia dilahirkan pada tahun 257 Hijriah, 870 Masehi. Al-Farabi luas pengetahuannya, mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya dan mengarang buku-buku dalam ilmu tersebut. Buku-bukunya, baik yang sampai kepada kita maupun tidak, menunjukkan bahwa ia mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fiqh, dan mantik. Sebagian besar karangan-karangan Al-Farabi terdiri dari ulasan dan penjelasan terhadap filsafat Aristoteles, Plato, dan Galenius dalam bidang-bidang logika, fisika, etika, metafisika, maupun banyak tokoh filsafat yang diulas pemikirannya. Namun ia lebih dikenal sebagai pengulas Aristoteles. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.